Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini dengan Bu Ridho dalam konten BK. Kali ini Bu Ridho akan menyampaikan bimbingan klasikal tentang bersyukur. Kemarin ada beberapa di antara kalian yang menyebutkan dalam angketnya bahwa ternyata di antara kita banyak yang sering lupa untuk bersyukur. Nah, maka kali ini Bu Ridho ingin bikin konten tentang ingatlah untuk bersyukur. Pernah nggak sih kalian merasa kayak aku yang paling menderita di dunia? Pernah? Coba ceritakan perasaanmu saat itu, rasanya tuh gimana? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin kalian merasa ketika mengalami musibah beruntun, itu rasanya tuh ya Allah berat banget gitu. Misalnya suatu saat kita kehilangan orang atau barang yang kita cintai. Sedih gitu ya. Putus asa. Bahkan bisa jadi sakit badan. Kalau sakit hati jelas sering tuh, sering banget pasti sakit hati. Terus kita juga mungkin suatu saat mengalami perasaan kok aku nggak kayak teman-temanku ya. Kok aku sepertinya miskin gitu. Padahal sadar nggak? Di balik semua penderitaan itu kita masih punya banyak hal baik loh. Kita masih dikasih Allah kesempatan untuk hidup, menikmati hidup di dunia ini sebagai lahan amal, sebagai tempat untuk menanam perbuatan-perbuatan baik untuk kita panen buahnya kelak di akhirat. Orang-orang yang sudah mati, itu betapa irinya mereka pada orang yang masih hidup karena masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan pahala kebaikan. Dan kita masih hidup. Masa nggak bersyukur sih? Kita masih bisa bernafas dengan gratis setiap hari, setiap detik. Kita masih menikmati oksigen yang berlimpah di dunia ini tanpa membayar. Orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit sana, kalau mau bernafas saja, oksigennya harus bayar, ya nggak? Terus, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat mencium wangi-wangian yang enak baunya, mencicipi masakan yang rasanya enak sekali, meraba benda-benda yang halus, kasar, dan sebagainya. Panca indera itu Masya Allah, betapa berharganya, betapa mahalnya itu. Orang yang nggak bisa melihat, bisa dibayangkan betapa sedihnya. Orang yang nggak bisa mendengar, bisa dibayangkan betapa sedihnya. Kita masih punya semuanya ini lengkap. Dan kita masih punya iman. Kita berada di barisan orang-orang yang semoga tetap diberi Allah nikmat iman hingga akhir hayat kita. Semoga. Dan ini sangat pantas untuk kita syukuri. Karena banyak loh orang yang mudah sekali menggadaikan imannya hanya demi kebahagiaan sesaat, hanya demi kemewahan sesaat. Digoda dengan iming-iming tertentu, mereka melepaskan keimanannya pindah agama. Nah, kita yang masih punya iman patutnya bersyukur. Kita masih punya orang-orang yang menyayangi kita. Kita masih punya orang-orang yang butuh untuk kita sayangi juga. Kita punya keluarga, kita punya teman. Walaupun mungkin ada yang sudah tidak lengkap keluarganya, tapi masih ada anggota keluarga yang lain yang bisa kita sayangi, yang juga menyayangi kita. Betapa pantas itu untuk kita syukuri. Kita masih punya barang yang banyak kan? Kalau misalnya ada barang kesayangan kita yang hilang, ingat loh, kita masih punya banyak sekali barang lainnya. Hitung tuh, bajumu ada berapa di lemari. Terus alat makanmu. Terus alat tulismu. Peralatan mandimu. Semua barang-barang pribadimu itu banyak loh ternyata yang sudah dipunyai, ya kan? Coba di antara orang-orang di luar sana, mungkinkah yang nggak punya barang semewah kita? Pasti ada kan?
Nah, maka barang yang sudah kita punya itu wajib kita syukuri. Kita masih diberi Allah tempat tinggal. Padahal ada orang yang sampai saking nggak punya tempat tinggalnya, mereka tidur di emperan toko, di kolong jembatan, karena mereka nggak punya nikmat tempat tinggal. Nah, kita masih diberi Allah tempat tinggal yang nyaman, bersih, lapang. Masya Allah, sebuah kenikmatan yang luar biasa kan? Terus kita masih diberi Allah kesempatan untuk bersekolah. Anak-anak yang tidak bersekolah, bisa dibayangkan mereka sepi dari ilmu, mereka sepi dari teman yang terpelajar juga, mereka sepi dari interaksi dengan guru, karena mereka nggak sempat sekolah, nggak punya kesempatan untuk sekolah. Nah, kalian walaupun sekolahnya saat ini daring ya karena kondisi pandemi, betapa pantas kita untuk bersyukur kita masih diberi kesempatan Allah untuk sekolah. Allah kan pernah janji nih di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, sekarang Bu Ridho mau tanya, gimana kalian ketika mengalami hal-hal kecil, mengalami kebahagiaan-kebahagiaan kecil, keberhasilan-keberhasilan kecil, sudahkah kalian selalu bersyukur dengan kebaikan-kebaikan kecil itu? Misalnya saat makan, saat mendapatkan rezeki, dapat uang saku, dapat baju baru, beli alat tulis baru gitu, sudahkah itu disyukuri? Terus ketika bisa menyelesaikan tugas sekolah, yang menyelesaikan tugas sekolah itu bukan cuman kamu sendiri loh yang bisa menyelesaikannya, justru tugasmu itu bisa selesai hanya karena pertolongan Allah. Ya enggak? Kalau Allah tidak memudahkanmu untuk menyelesaikannya, mana mungkin tugasnya bisa selesai, ya kan? Maka jika sudah selesai tugas sekolahnya, alangkah patut kita bersyukur. Terus, kerjaan rumah beres. Sekarang kondisi di rumah kan, pasti sering tuh bantuin orang tua, ya enggak? Nah, ketika rumah sudah beres, pekerjaan sudah beres, itu juga Allah loh yang bantu, maka sepatutnya juga bersyukur. Terus, sering kan tuh kehilangan barang, terus tiba-tiba ketemu lagi. Nah, saat seperti itu, apakah sudah spontan bersyukur? Apa yang spontan diucapkan pada saat barang hilang ketemu lagi? Nah, ini. Terus saat kita berpakaian, bercermin, berhias gitu, sudahkah kita bersyukur diberi Allah pakaian, diberi Allah wajah yang rupawan gitu, fisik yang sempurna, tidak cacat, luar biasa. Betapa pantas itu untuk disyukuri. Nih, masih banyak hal lain yang gak boleh lupa kita syukuri. Bu Ridho bakal panjang banget ini videonya kalau mau disebutin satu persatu. Kita nggak akan bisa selesai menghitung nikmat Allah kan ya. Nih, firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi yang butuh bersyukur itu siapa sih? Kita. Allah tuh Maha Kaya, Maha Terpuji, gak butuh rasa syukur kita. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat untuk kita. Nih, slide penutup. Sederhanakan syarat bahagiamu agar sesuai apapun nikmat darinya terasa berlimpah ruah. Peka dan syukurilah sebelum nikmat yang ada padamu beranjak pergi meninggalkan. Sekian video kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.